السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngicani nita kesehatan serta kesempatan untuk tak pada barang-barang mengkaji dan memahami faedah-faedah di dalam Al-Quran dan yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran akan memberikan kemuliaan timpa suatu kaum, dan begitu juga dengan Al-Quran nono Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan sebagian yang lainnya, yaitu kelompok yang tidak percaya dengan Al-Quran atau yang kufur, atau orang yang ragu dengan Al-Quran, atau percaya dengan Al-Quran namun tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam mengambil hukum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat tajari hamba selama tentu berpegang pada Al-Quran. Karena Al-Quran ini, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini menjadi petunjuk untuk jalan yang lurus. Muntame lelu mbok pelekat kah pin dunia, yaitu antek tabau ke beramal saleh, biar amal saleh no amal yang ikhlas, biar amal saleh amal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan Al-Quran jadi pegangan tah, jadikan Al-Quran jadi pedoman tah para jemaah. Karena di dalam Al-Quran semua hukum yang ada di dalam Islam disebutkan di sana. Di dalam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana khuluquhul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan Al-Quran. Semua akhlak Nabi ada dalam Al-Quran. Kumbe kesaran Nabi memulai dakwah, kumbe saran Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang yang baru mengenal dakwah, kumbe saran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat, kumbe saran Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah antara dia dengan masyarakat secara umumnya. Ahlaknya ada di dalam Al-Quran para jemaah. Jadi tapi nak ke Al-Quran ini jadi penerang tah, tapi nak Al-Quran ini jadi pedoman tah di dalam beribadah. Rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada nabi setelahnya. Kemudian salawat dan salam atas para keluarga beliau, para sahabat, dan semua umat Islam yang berpegang di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian yaitu menyebutkan dalil-dalil
yang berkaitan dengan bagaimana penjelasan Allah dan Rasulnya tentang bahwasanya cahaya petunjuk nunulkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian lekan petunjuknya tersebut, bagian lekan cahaya-cahaya tersebut Al-Quran, para nabi, para rasul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana kekhawatiran atau bahaya iaran kegelapan. Kegelapan ini maksudnya apa? Kegelapan di atas kesesatan. Sesat ya tatuang ilmu bagus noh. Ya, yang tidak menjadikan Al-Qur'an atau tidak menjadikan Islam sebagai pegangannya, yang tidak mengambil petunjuk dari Islam, maka dia akan sesat. Marak dengan ni pertengahan pilangan no, ya nara cahaya untuk menuntunnya ke jalan yang benar. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan al-matlabu tsani, an-nuru wadh-dhulumat fi sunnatin nabawiyyah. Bagaimana penjelasan tentang cahaya dan kegelapan tersebut disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikrun nuri wal hath ala iktisabihi wat targhib fihi wasu'al Allah azza wa jalla dhalik, wa jaa dzikrul dhulumat wat tahdhir min asbab dhalik wa min al ahadits al athar wal athar fi dhalika ma ya'ti. Di sini belum menyebutkan, al-muallif hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya dalil-dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang menerangkan timpa ita bagaimana pentingnya iaran cahaya sunnah, iaran cahaya Al-Quran, iaran cahaya Islam, dan bagaimana menjadikan cahaya sunnah tersebut sebagai apa? Sebagai landasan tadi dalam beribadah. Di antaranya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam doanya, ini dalam hadis dari Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa apa? Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ini muntah uras kekelam tabaca ya, atau masih tangasa tabaca ini ya, pergunakan waktu kita. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di dalam hatiku cahaya. Pepina pin dalam hatiku ini sebuah cahaya, terangi hatiku dengan cahaya. Wa fi lisani nura, dan cahaya pada lidahku, pin ucapanku. Wa fi sam'i nura, kemudian pin pendengaranku, ahlapuna na bercahaya. Wa fi basari nura, dan begitu juga pada penglihatanku, ada cahayanya, dijadikan cahaya pada penglihatan. Wa fin fawqi nura, dan dari atasku. Wa min tahti nura, dari bawah juga cahaya. Wa an yamini nura wa an shimali nura, dari kiri kanan, kiri ya, arah kanan dan kiri juga dijadikan cahaya. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min amami nura wa min khalfi nura, dari depan cahaya dan dijadikan cahaya juga dari belakang, likan mudi. Waj'al fi nafsi nura, dan jadikanlah pada diriku cahaya tersebut. Wa a'zim li nura, wa a'zim li nura, dan jadikan untukku, agungkan cahaya itu untukku. Wa a'zim li nura waj'al li nura, dan jadikan bagiku cahaya.
Talaku timbang Allah Subhanahu wa taala cahaya. Arti cahaya ini petunjuk supaya Allah Subhanahu wa taala tetu mina ahlapu gerakan, ahlapu amalan tan ini sesuai dengan kemilik Allah. Ya kita berdasarkan hawa nafsu. Waj'alni nura, dan jadikan aku sebuah cahaya. Allahumma a'tini nura, dan berikanlah aku cahaya. Waj'al fi asabi nura, jadikanlah pada persendian atau pada urat-uratku cahaya juga. Wa fi lahmi nura, begitu juga pada dagingku. Wa fi dami nura, pada darahku. Wa fi sya'ri nura, dan juga pada rambutku. Wa fi basyari nura, dan juga pada kulitku. Kah lengkap nih ngajar dari tali Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Ante tetu ke berjalan ke dunia ini di atas petunjuk. Kak tak nyimpang lekan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Minta pada zat yang memiliki cahaya tersebut. Allah yang memiliki cahaya, Allah yang memiliki petunjuk, dan Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Hadis lekan Abi Dzar Al-Ghifari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Isra? Ara'aita rabbak, kita fikir Allah. Nabi menjawab, nurun anna arah. Ya, terhalang oleh cahaya, bagaimana aku akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Ai hijabuhu nur, yang menjadi jarak pembatas antara penglihatan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibn al-Athir rahimahullah taala, Ibn al-Athir rahimahullah taala menyebutkan arada diya al-haqqi wa bayanahu ka'annahu qala Allahumma ista'mil hadhihi al-a'dha minni fil haqq. Ibn al-Athir menyebutkan bahwasanya seolah-olah yang diinginkan adalah cahaya kebenaran, yang dimana orang yang berdoa akan mengatakan, ya Allah, ista'mil hadhil a'dha minni fil haq. Ya Allah, pergunakan yang ka atau ku tahu merguna yang awakku ini, ahlaku anggota awakku ini sesuai dengan kebenaran, di atas kebenaran. Jangan sampai para jemaah langkah tawah masjid bagus, datang sholat berjamaah, datang ngaji, ya, yang kita pegang sudah bagus. Bagaimana? Yang kita pegang Al-Quran, membaca Al-Quran, yang kita dengar sudah bagus, mendengar kajian, mendengar Al-Quran dibacakan, mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan. Wah bagus pendengar ta, mampu penggita tawah bagus. Mana awanta, pasangan ta, anak jarinta ini nano nutup aurat penggita tawah bagus. Dan Allah menjaga kita lekan pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wah jaga kita oleh Allah. Maka jadikan para jamaah nang getu papa elak tani ini engkat tanono na di atas petunjuk nak kena doang tahu cabang no kaah kali ginta dusta belekak, kaah kali ginta nyebar fitnah, kaah kali ginta adu domba, ya, kaah kali ginta ghibah. Lurus pelekak tak lurus, nenek lurus, nono lurus, saya sekat na lurus, sembe elak tak sekat na lurus. Ka, ya doang masih kumbe ibu-ibu. Ya langan tanguji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya bagaimana kaitannya dengan keistiqamahan iman pin dalam hati ini harusnya bagus istiqamah lidah kita. Nah, bagus lembutnya. Harus selalu di atas cahaya engkat tano. Jangan tidak berdusta, tidak adu domba, kemudian tidak ghibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan istiqamah tetap keimanan seorang ya nagin tetap keimanan tan ini sampai nanti itu tetap atenta ya nagin bagus amalan ta sampai na tetap keikhlasan ini dalam atenta. Ikhlas karena Allah, ikhlas mengharapkan ganjaran lekan Allah, ikhlas hanya Allah diperuntukkan untuk ibadah. Nah tetepang pin dalam hati intan ini, yakinin dengan benar. Dan tidak ada makna para jemaah lekan amalan jawari, amalan semua anggota badan munyak namele tetap keyakinan ta tentang Allah sendirinya yang berhak menerima ibadah. Ya namilih. Wala yastaqimu qalbuhu. Begitu juga keyakinan di dalam hati ini tidak akan tetap juga hatta yastaqima lisanuh. Sampai lidah kita juga istiqamah, lurus, istiqamah tetap mengucapkan ini bagus. Ya, merangkat tak berubah, masya Allah. Wah Allah jaga kita. Di bagian apa? Di bagian semua anggota badan kita ini. Lagu pen mulut nenek, lui ita tergelincir, lui ita teledor. Tidak memanfaatkan bicara ini di dalam yang hak. Selalu bicara tentang aib orang, ghibah, adu domba, belekak. Apa doang ipin pegawaian ini? Todok doang, elak ini doang. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan yang sangat mahal. Mahal jaminan, namun nabaulek tan jaga pembicaraan tak selalu di atas kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadman li ma baina fakhidhai wa ma baina lihyatai adman lahul jannah." Ai ja'i baulekna jaga kemaluanna, baulik nan jaga bicaranya, menjaga lidahnya, aku jamin dia masuk surga. Kebalikannya apa? Mun dia tak tahu jaga hidupan ini, ancamannya neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muadz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Ya Muadz, miliki peku badak, ku ajar kunci ahlakuna kebaikan ini. Di mana kuncinya? Ya, di mana penentunya? Beliau mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Au, piajar ke aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjulurkan lidahnya dan memegangnya. Kuffa alaika hadza. Kah na bagus lepe nandet lepe nganti elak nene. Na bagus lepe ngontrol ya. Kemudian Muadz bin Jabal mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Ya Rasulullah, babeciklah aluk ke ini nih. Ya, babecik artinya sesuatu yang remeh, yang kita remehkan, karena marah angkat dengan no lidah tidak bertulang, narak tolang mana ini lagu ia paling nyakitin, paling parah
Dosa-dosa yang dilakukan oleh lidah ini, yang kufur lidah, yang mengatakan aku tidak beriman kepada Allah wala'idzubillah lidah. Yang berdusta lidah, dibelekak elak. Kemudian yang berjanji lidah, yang mencela lidah, yang mengucapkan dalil, yang mengatasnamakan Nabi padahal yakna Nabi, mengatakan om geting kat Nabi padahal ya dakwah apa? Lidah mampu. Yang membaca Al-Quran namun memaknai dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, lidah. Kan boleh jamak tanggung jawab tapi lidah ini. Nabi mengatakan faqilat ka ummuk wa hal yakubbun nas fin nari ala manakhirihim aw qala illa hasaidu alsinatihim. Bukankah orang diseret dalam keadaan terkeluk kalep, seret entang taman neraka akibat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa hasaid alsinatim. Karena akibat lidahnya, akibat bicaranya. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusbihu ibnu Adam illa kana jasaduhu tukaffirul lisan." Tidaklah seorang manusia bilang jelun ini, semua anggota badan ini menghujat yang namanya lidah. Abangkat awak tailapuan naima nai mata, telinga, kulit, semuanya mengatakan ittaqillah fina fa innana nahnu bik. Ela petakut kapin Allah di dalam urusan kami, karena urusan kami ini bergantung pinepe, bergantung pinela urusan ahlapu. Kebaikan dan keburukan anggota badan kita ini bergantung pada baik buruknya lidah kita. Ini wajadta wajadna kah? Ini istaqamta istaqamna. Mun pe lombo, mun pe jujur, milu kami jujur. Milu. Kalau engkau tidak zalim, kami tidak akan zalim. Wa ini wajadta wajadna. Gitu endah. Mun pe bengkok, mun pe girang belekak, milu mata belekak, milu pendengaran belekak, milu imana intanene lekak. Ya, jadinya na baguskah? Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala wahman tuita di dalam berbuat kebaikan, menjaga kebaikan-kebaikan kita di atas Al-Quran dan Sunnah, baik amalan mata, amalan telinga, amalan iman naik, ahlapu anggota badan tan ini kering sayi ka na bagus lek tan jaga amalan lidah kita na sesuai dengan sunnah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian وذكر الطيبي رحمه الله تعالى أن معنى طلب النور للأعضاء عضوا أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعة ويتعرى عن ظلمة الجهالة والمعاصي. Beliau mengatakan bahwasanya orang menyebutkan atau berlaku pindoa nono
satu persatu lokang ta anggota badan tan ini ante na ngembeng cahaya, ngembeng penerang li Allah Subhanahu wa taala. Gunanya apa? An yatahalla bi anwaril ma'rifati wat ta'ah. Ante tetu ahlaku awak tan ini ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nur ma'rifah, yaitu bagaimana kita mengenal kewajiban kita, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadap semua bentuk kewajiban-kewajiban tersebut, bagaimana kita mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang harus kita jauhang antena terpenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini gunanya. Kemudian watta'ah, begitu juga setelah kita mengenal ini dia amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, kita juga bisa melakukannya. Tangembang petunjuk untuk bisa melakukannya. Tangembang taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ante tabau ke melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengetahui doang para jemaah. Ya. Jadi belum gugur ilmu itu, kewajiban menuntut ilmu sekedar wahtanan nuang lagu ya tamalangnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang cuman nenuang doang lagu ya ngamalang, cuman tahu rukatangnya doang namun tidak mengamalkan. Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kadang kurang kita rukat doang lagu ya pada amalang ya. Wah nenuang kita lagu kita tidak mengamalkan. Orang terus kita anjurkan, orang terus dicela, namun dia lebih parah perlakuannya, lebih parah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Semurka-murka Allah Subhanahu wa taala adalah pada orang yang mengucapkan namun tidak mengamalkan. Dan bebanna para jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah akan murka sebagaimana murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahud. Kumbe ke dengan Yahudi no ambukna murkai Allah Subhanahu wa taala karena nenuang, karena berdua ilmu lagu apa? Ya napati ilmu nah, tidak mengamalkan apa yang sudah diketahui. Bahkan mereka menyelisih ilmu yang sudah diketahui. Kak ta samping gitu. Jadinya selain tanpa tutup oleh Allah Subhanahu wa taala, nenek ikena kah ta ngembeng pepa petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian untuk melakukan apa yang kita ketahui tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa yata'arra an zulumati al-jahalati wal ma'asi, dan kita bisa berlepas diri dari kegelapan kejahilan. Yaran bodoh no petang. Ya. Bagaimana cara kita supaya tidak gelap menuntut ilmu, tak ngaji. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ma'asi, begitu juga maksiat-maksiat tersebut adalah kegelapan. Dan syaitan para jemaah, syaitan ini yang nawahkin puas, iblis dan bala tentaranya. Ya, para syaitan tidak akan puas, ya nawah putus asa, gen goda ita, gen jerumusang ita, gen ngayak ita timbak neraka wali'adzubillah. Ya nawah putus asa, jelo kelam, laikan julumu di bawah atas. Sebagaimana kita jelaskan tadi, wan selamatang ita aqidatan, selamatang manhajta. Lagu apa? Syaitan kadang menjerumuskan kita dari penglihatan. Syaitan kadang menjerumuskan kita dari pendengaran. Ngaji sunnah, dengar musik.
Ka, kumbe. Teranjak ngaji sunnah, mendengarkan Al-Quran, ngaji Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun masih senang musik. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pendengaran. Ngaji sunnah, ngaji Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu apa? Masih senang kita foto-foto yang macam-macam, gambar-gambar yang aneh-aneh, tontonan yang tidak ada manfaatnya, bahkan tontonan yang memperlihatkan aurat. Kah ibu-ibu, sinetron no, ya pebo keinginan ya naku rangkah, ya, dan tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Pergi tak no kanara siaran kajian no kah sambil pendengarang sambil pe begita lagu mun kajian setel channel kajian aja paling 5 menit. Mun sinetron, film-film drama sampai piran dini hari, padahal ijari alasan pe pada beda TV no apa? Antik tak mau kek mantau kajian lekak. Ia jadi alasan padahal nene. Namun apa? Di balik alasan nono lain le pe kan pe lekakin le pe nene. Dan di sana ada tabdzir. Di sana ada nilai tabdzir, membazirang harta. Kan majar EP lawan setoran TV kabel, majar EP pulsa listrik, mantau TV no majar EP. Jadinya pergunakan pada hal yang bermanfaat, dengar kajian, mantau kajian, mantau pelajaran-pelajaran sunnah yang ditonton. Lagu lain EP ginpeng ketuanin kah pulsa listrik isatu siununung kadumpeng kura dekat Allah. Dan tidak ada yang terlewatkan. Dan syaitan ini sekali lagi lui caranya untuk menjerumuskan kita. Lui, ya, karena syaitan ini musuh entah. Fattakhiduhu aduwan, jadikan dia sebagai musuh. Nene yang mina ita musuh lagun sahabatin ta. Mbe bukti ta sahabatin ya. Basara-sarananya setang ita, sarasaran setan jauh ang ita lekan ketaatan, ilaluang ita lekan ibadah, ya ngawit ta. Kan musuh sahabatin blok. Musuh nono mula namperangin harus musuh. Harus mulia na boleh ta merangin, jauhi. Ya. Cari bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk memeranginya. Jangan justru sebaliknya, wan tuang ta musuh kah nekah. Pemangan kah. Wan tuang ta ya musuh petinduk lempek ka pe setan. Wala'idzubillah. Ya, seolah-olah seperti itu. Akhirnya apa? Sambil mantu ngupi, bareh ngaken-ngaken ngadu kiri, ya, sambil mantu sedakna apa? Ya na kacang sedakna, sambil gibah mampu nyebut batur. Ini cara syaitan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tuhuru syatrul iman. Kesucian nono bagian lekan iman. Ya, montagin salat tak bersih juluk. Dan kesucian yang utama di sini adalah nasuci atinta na bersih jiwa anta nenek lekan darah syirik.
lekan kotoran kesyirikan, bersihkan. Jangan sekedar bersih badan, mandi 3 kali jelu, bahkan 4 kali. Selesai mandi ngadu macam-macam, ibu-ibu. Ya. Macam-macam mampu sesengar ngadu entah supaya kita terlihat apa? Terlihat bersih. Lagu apakah perhatian take kebersihan hati kita dari kesyirikan tersebut. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kemudian hamdalah, kita mengatakan alhamdulillah, itu akan memenuhi timbangan berat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au yamla'u ma baina as-samawati wal ard. Kemudian mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah, itu akan memenuhi langit dan bumi. Keutamaan ini, pahalana. Jangan sia-siakan. Wassalatu nurun, dan salat itu sebagai cahaya. Salat nono jari cahaya, tapi nak salatan ini jari cahaya. Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Sesungguhnya salat nono tanha 'anil fahsya wal munkar, ngandekang ita, nyegah ita lekan perbuatan keji dan mungkar. Salat munarak dengan rajin salat masih riba, salatnya nak kena masih. Salat yang mana? Salat yang benar. Ini salat ibau jari cahaya, salat ibau mentelahang ita, ngandekang ita lekan perbuatan dosa. Salat ikna, salat tepat waktu, salat sesuai dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak lalai dalam perkara salat, tidak menunda-nunda salat. Menarak perkatawanan tah tekanjak salat nenek genjari apa mentelahang ita akan mencegah ita lekan perbuatan buruk. Lakukan masih doang getih, salat pe masih ana bagus. Nono jawabannya ya na bagus masih salat tah, ikhlas tah, apakah wudu tah. Perhatikan semua yang berkaitan dengan amalan solat, perhatikan. Basuhan anggota wudu tak, perhatikan. Nah bagus. Ya, perhatikan sunnah-sunnah solat. Yang bagian lekan kesempurnaan solat, perhatikan. Rukun-rukun solat, perhatikan. Dan yang terpenting adalah apakah solat itu dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat nono sebagai cahaya, cahaya di dunia dan akhirat para jemaah. Ya, cahaya dunia dan akhirat. Di sini waqila ma'nahu annaha takunu nuran zahiran ala wajhi yaumal qiyamah, bahwasanya solat itu akan menjadi cahaya yang jelas, cahaya muka orang yang solat pada hari kiamat. Wa yakunu fid dunya aidan, dan begitu juga di dunia ala wajhil baha bi khilafi man lam yusalli wallahu a'lam. Beda raut muka pemuka dengan isolat bersihin ale udur beda. Ya na tahu bandingan na kumbe-kumbe make up seorang wanita, perawatan wajah karena nak kumbe-kumbe perawatan, nak kumbe-kumbe mahal na lagu ya wahudu tetap kersut lengai, ya tetap tidak ada baiknya, kelihatan kusam, ya. Namun orang yang menjaga wudunya, memperbanyak wudu untuk salat, ya, memperbanyak basuhan muka untuk solat,
beda cahayanya, beda berseri-seri mukanya. Rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi tafsir dhalika ma'nahu was-salatu nurun. Apa angkat al-Imam al-Qurtubi menyebutkan anna salata idza fa'alta bi syurutiha, apabila salat gawe ta sesuai dengan syarat-syaratna. Mbe syarat utamana salatno niat ikhlas. Bagian syarat salat yang akan terpenuhi: wudu, suci badan, suci tempat, suci pakaian. Kemudian apa? Suci hati. Jangan lupa ikhlas karena Allah. Salat nono untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah. Angkat muntah salat nak kena kapakaian tah. Ibu-ibu, nah bagus. Nah senger pakaian pe salat no. Pe salat balik ya petiak masjid berparfum cas merdosa ipe. Ya, balik. Nah bagus. Ya. Sering kita ulang-ulangi mun kerang sembahyangan ibu-ibu paling ketempo mendakna kendaitan. Mendak tatuang ini wahai kerang sembahyang. Dia pula bingung. Ciri-cirinya kumpe tengi, keresut, bedak. Dek no, leluasan. Ya nara ibu-ibu meli kerang sembahyangan. Niku meli kerang jadi kerang sembahyangan. Nara, beh kasaluna manda. Onyat potokan ruku. No. Salah, khususkan. Coba ginpe lalu makan ja. Ya, ginpe toko atau ginpe hadiri gawe. Nah bagus baik. Bila perlu capna masih nempel. Ini kan aneh. Ini aja giliran menghadap Allah bagaimana? Tidak diperhatikan. Pakaian ala kedarnya seadanya tidak diperhatikan. Ya, tidak diperhatikan bersihnya. Maka ini sangat keliru. Jadinya diperhatikan idza fa'alta bi syurutiha al-musahhahah, yaitu syarat-syarat yang benar. Al-mukammalah, yaitu yang sempurna. Salat sempurna perhatikan syarat-syaratnya, perhatikan rukun-rukunnya, laksanakan apa bagian lekan sunnah-sunnah fi'liyah, qauliyah salat, jaga ya tertib dalam salat, kemudian tumakninah dalam salat, perhatikan kak tejuh-hijuh salat no ya. Dan sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam gerakan salat, burbat biasa, muntah arak keperluan, apalagi telepon. Ya pe bau keteke mendak. Aukah pe anti aku ku salat mendak. La ilaha illallah. Wahitan nyebut yang lain ku salat mendak. Ya nara khusuk tawah aja. Lari-lari salat terus. Tidak memperhatikan basuhan anggota wudu, rukun-rukun syarat-syarat salat tidak diperhatikan. Kesempurnaan solat tidak diperhatikan. Ini penting becat karena wahitan gitu. Ku solat mendak. Dan perhatikan waktunya. Ya, jangan lalai ibu-ibu. Jangan lalai dalam waktunya. Laki-laki diwajibkan salat berjamaah di awal waktu. Begitu juga ibu-ibu pada kewajiban waktu. Laksana yang atau jaga kewajiban solatnya di awal waktu. Pinbali di awal waktu. Enang dulu pekerjaan apapun tinggalkan. Ya, tinggalkan. Rahimani wa rahimakumullah. Nawwaratil qalb. Jadinya mon salat inggawe ta bagus sesuai sunnah. Kemudian kesempurnaan salat dijaga.
nawwaratil qalb. Maka ini ia solat i minang atinta cahaya. Tashriqu fihi anwarul mukashifat wal ma'arib hatta yantahi amrun man yura'iha haqqa ri'ayatiha an yaqul waju'ilat qurrata 'aini fi shalah. Maka cocok Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana perkara salat, bagaimana mengagungkan salat, dan tutu-tutu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sesuai dengan yang Allah inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan nikmat dan kebahagiaan pada salat. Nabi mengatakan apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan penyejuk mata pandanganku ini pin salat. Ketenangan pin salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagu salat itu salat sesuai dengan kriteria Nabi. Nono mina kita tenang. Jangan sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, beliau mengatakan fa innaha tunawwiru baina yaday mura'iha yaumal qiyamati fi tilka adh-dhulm. Kemudian dengan salat tersebut juga orang-orang yang memperhatikan salat tersebut akan diberikan cahaya kelak di hari kiamat. Ketempuh beki salat no. Ya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan tunawwir wajhal musalli yaumal qiyamah fayakunu dha ghurratin wa tahjilin. Dan kelak di hari kiamat muka-muka orang yang salat itu berseri dan bercahaya. Dengan bentuk apa? Diberikan ghurrah. Ghurrah nono cahaya pada kening. Cahaya pada kening. Wa tahjil, kemudian cahaya pada tangan dan kaki. Pergelangan tangan dan kaki diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu. Oh, buktina hamba ini, orang ini memperhatikan salat ketika di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharis salah. Bahwasanya kelak di hari kiamat umatku akan dipanggil datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya. Bercahaya muka, keningnya dan kaki tangannya. Memang cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min atharis salat, karena bekas salat itu bekas wudunya. Atau min atharil wudu, karena bekas basuhan wudunya. Akanlah bagus kita merhatikan basuhan wudu nenek ibu-ibu. Ya, nah bagus, jangan lalih. Terutama pin bagian kemudian nenek. Sering kita keliru pin apa lalih, meremehkan. Giliran naik gitu lah. Di dalam ya tuntunan sifat salat Nabi disunnahkan ad-dal, basuhan disertai dengan marak tamijit yano, agak tekan. Nah bagus. Basuhan apa basahna kulit. Nah bagus, jangan lalih. Makanya Nabi SAW mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi orang-orang yang tidak memperhatikan basuhan jejengkuna. Jejengku doang ini sangat lalai entah. Apalagi bawa matan nain ini kan hilip ya aliwat ai no ya na berakinnya ini. Ya kadang nyerta tamang-tamang gitu. Wah, ya gosok nah bagus. Dan Nabi SAW mengatakan kepada orang yang musyi salat, orang yang jelek salatnya, bagian lekan tidak diterimanya salatnya. Kenapa? Karena tidak bagus wuduknya, masih arak bagian lekan, kulitnya tidak terkena air. Nabi SAW mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Ulangin salat, salat masih seperti itu.
Karena masih ada anggota wudu yang tidak terkena air, maka solatnya tidak sah. Dengan sebab itu Nabi SAW mengancam al-aqab, yaitu dengan yang tidak memperhatikan basuhan tumitnya, basuhan jejengkuna, lalih. Karena banyak kita meremehkan. Jadi para jemaah rahimani wa rahimakumullah, muntamile gin mau telu keberuntungan nene, silakan sempurnakan salat kita. Perhatikan perkara salat supaya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ngembiang kita cahaya. Wa amma qauluhu was-salatu nurun fa ma'nahu annaha tamna'u sahibaha minal ma'asi. Adapun Al-Imam Nawawi menyebutkan di antara makna was-salatu nurun bahwasanya annaha tamna'u sahibaha minal ma'asi. Salat nono gin mencegah pelakunya atau orang yang salat tersebut dari perkara maksiat. Wa tanha 'anil fahsya wal munkar, dan akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa tahdi ila as-shawab, dan akan berjalan di atas yang benar. Kama anna nur yustada'u bihi, sebagaimana ia cahaya senter lampu tentuna pina tajari penerang. Ini ya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bisabri wassalah, dengan sabar dan solat. Bagaimana perkara solat ta? Ya, seolah-olah Allah mengatakan mun pada mele gen ku bantu, mun pada mele mau bantuanku yang kokoh, jaga solat, perhatikan kewajiban solat, bersabar di atas musibah, bersabar melakukan ketaatan. Ini isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana agungnya perkara salat tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Wa qila ma'nahu annaha takunu nuran zahiran ala wajhi, sudah kita jelaskan pada perkataan yang pertama. Kemudian insyaallah pertemuan yang akan datang bait hadis Abdullah bin Abbas tentang bagaimana Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya, malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dan Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan turun Jibril tersebut. Ini masih kaitannya dengan penyebutan atau penguatan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menegaskan cahaya Islam, petunjuk Islam, kemudian kegelapan kesesatan, kegelapan kekufuran yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian ibu kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membiang kita ilmu bermanfaat. Wallahu Taala a'la wa a'lam. Silakan azan.